Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Virtual Private Network Server atau biasa disebut dengan VPN server. Sebelum membahas seputar VPN lebih jauh, itu penting untuk kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian dari VPN. Nah, VPN itu membuat jaringan internet lebih aman dan ini tentunya bisa menguntungkan pengguna. Untuk definisi dari VPN atau kepanjangan dari VPN adalah Virtual Private Network. Virtual yaitu hal yang tidak nyata atau semu di dunia maya atau internet. Sedangkan privat yaitu sifatnya pribadi, tidak bisa diakses sembarangan orang. Untuk menjaga kerahasiaannya dari jaringan publik, maka semua data akan dienkripsi, di mana yang namanya enkripsi adalah teknis proses perubahan informasi menjadi kode rahasia. Sedangkan untuk network, yaitu sebuah jaringan koneksi yang saling terhubung. Nah, untuk VPN menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu PPTP, L2TP, dan standar terbaru Internet Protocol Security atau biasa disingkat menjadi IPsec. Dan VPN di sini merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan juga enkripsi, sehingga nantinya jaringan yang kita pakai akan lebih aman lagi. Untuk jenis VPN ada 3, yaitu satu akses VPN. Akses VPN biasanya digunakan di sebuah perusahaan untuk para pekerjaannya yang membutuhkan koneksi. Dan kedua, intranet VPN biasanya menghubungkan antara kantor pusat suatu perusahaan dengan kantor cabang. Dan yang terakhir, extranet VPN biasanya menghubungkan antara kantor dengan pihak luar. Nah, fungsi utama dari teknologi VPN di situ ada yang pertama, yaitu satu, confidentiality atau kerahasiaan. Artinya tidak dapat dilihat begitu saja oleh pengintip data atau hacker. Yang kedua, data integrity atau keutuhan data. Artinya tidak ada pengurangan atau menambahkan data saat dikirim, begitu pula saat diterima. Dan yang terakhir, origin authentication atau autentikasi sumber. VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi kepada sumber pengirim dan penerima. Untuk fungsi VPN secara umum, ada beberapa yang harus kalian ketahui. Pertama, menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik, kemudian mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah dengan VPN, dan yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan, selanjutnya menutup histori browser, kemudian meningkatkan kecepatan download, dan selanjutnya meminimalisir gangguan koneksi, menyembunyikan dan mengubah alamat IP, dan yang terakhir, enkripsikan transfer data, dan fungsi selanjutnya menyamarkan atau menyembunyikan lokasi kita. Nah, itu beberapa fungsi VPN secara umum. Kemudian, bagaimana cara kerja dari VPN? Nah, di sini umumnya ketika kita terhubung ke internet itu sebenarnya sebelum bisa mengakses suatu website, kita akan terhubung dengan ISP atau biasa disebut Internet Service Provider terlebih dahulu. Lalu barulah kemudian kita bisa terhubung dengan website yang diinginkan. Semua lalu lintas data permintaan untuk website tersebut itu akan melalui server ISP terlebih dahulu, serta juga bisa terlihat dari pihak ISP. Kita sedang mengakses apa, nanti otomatis ISP-nya akan mengetahui apa yang diakses oleh kita jika kita tidak menggunakan VPN. Untuk cara kerja yang pertama, yaitu satu, VPN membutuhkan server yang mempunyai kegunaan sebagai penghubung antar PC. Kita bisa memakai komputer yang telah menggunakan aplikasi VPN server dan juga bisa menggunakan sebuah router seperti MikroTik RB750. 2. Komputer dengan aplikasi VPN klien menghubungi server VPN sebagai awal dari koneksi. Setelah itu, VPN server akan memverifikasi nama dan password. Jika berhasil, maka VPN server akan memberikan IP address baru pada komputer klien serta selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel yang akan terbentuk. Dan yang terakhir, komputer klien sudah dapat digunakan untuk mengakses berbagai resource komputer ataupun LAN yang berada di belakang VPN server. Nah, itu untuk cara kerja VPN. Adapun beberapa manfaat VPN antara lain yaitu satu, privasi. Maksudnya dengan menggunakan VPN akan lebih terjamin karena adanya fitur menyembunyikan kegiatan dari ISP saat berselancar di internet. Pengguna VPN dapat menyembunyikan alamat IP sehingga ketika melakukan browsing internet maka pihak lain tidak akan mengetahui lokasi geografis pengguna. 2. Remote access. Dengan adanya VPN ini juga maka kita dapat mengakses jaringan komputer di kantor atau juga di mana saja dengan melalui jaringan internet. 3. Keamanan. VPN dapat membantu menjaga keamanan jaringan internet
dari serangan hacker, apalagi bila memakai Wi-Fi umum. 4. Hemat biaya. VPN membantu penghematan biaya pengaturan jaringan. Penggunaan VPN pada jaringan lokal yang luas dapat dilakukan dengan biaya murah karena menggunakan jaringan internet yang telah ada tanpa harus membangun jaringan sendiri. Dan yang terakhir, 5. Dapat mengakses akses yang diblok. Biasanya kita tidak dapat mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah dengan menggunakan VPN. Apabila kita membuka situs yang diblok dapat terbuka. Kelebihan dari VPN. 1. Jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan menjadi luas, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Dan kedua, bagi perusahaan yang membutuhkan jaringan khusus yang aman, maka VPN adalah solusi dengan biaya yang lebih murah. Dan ketiga, biaya operasional perusahaan juga akan berkurang. 4. VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja karena VPN terhubung ke internet. Dan yang terakhir, fitur keamanan VPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, ada kekurangan VPN. Di antaranya sebagai berikut. VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internet. Kemudian, ketika menyediakan akses ke karyawan secara global, maka faktor keamanan menjadi risiko tersendiri karena informasi sensitif perusahaan dapat diakses. Oke, sampai di sini dulu untuk materi awal atau pendahuluan tentang Virtual Private Network atau istilahnya VPN. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu, disimak videonya, jangan lupa dibaca untuk materinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.